engkau akan tercengang dan berbesar hati. Saudara, engkau akan tercengang dan berbesar hati. Apa maksudnya? Kita tahu kata tercengang, keheranan, takjub, surprising. Ya, kita akan sangat astonished. Kita merasa, ya seperti orang bilang, kita buka mulut, apa benar? Ya, kok begini bisa terjadi? Wow. Kira-kira ekspresi demikianlah orang yang tercengang. Saudara, tercengang dan berbesar hati. Bukan tercengang karena sesuatu malapetaka, sesuatu pandangan yang sangat horor. Tidak. Tercengang dan berbesar hati. Coba, bukankah ini pekerjaan Roh Kudus? Gak bisa saya dan Anda tanpa Roh Kudus bisa menerima sesuatu yang mencengangkan dalam hidup kita. Kalau saudara menanti sesuatu mujizat, keajaiban, oh Tuhan, kapan ya ada satu perubahan pada sejarah hidup saya. Saya dari dulu menderita, saya dari dulu disakiti, saya dari dulu tidak berhasil. Anak-anak muda merasa selalu mengalami keadaan yang ngelokro dan downhearted. Para kekasih, hari ini engkau harus menerima hakmu untuk engkau hidup di dalam hal yang mencengangkan. Dan engkau harus berbesar hati. Karena Sang Parakletos, urapan Roh Kudus, itu akan masuk dalam hidupmu. Itu sebab pagi hari ini saya ingin mengajak semua saudara membaca 2 buah ayat yang luar biasa dari Perjanjian Lama. Yang merupakan nubuatan Allah tentang pencurahan Roh Kudus, tentang hadirnya kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Yang terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Dan saudara melihat seseorang digendong naik burung Raja Wali, burung Nasar. Ini adalah simbolik daripada Roh Kudus. Kalau saya dan saudara mulai hari ini kita digendong oleh Roh Kudus. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia membawa kita dengan kendaraan tingkat tinggi ilahi, yaitu Roh Allah. Maka engkau akan tercengang dan berbesar hati. Semua katakan di rumah Anda, saya akan tercengang dan berbesar hati bila Roh Kudus mengurapi saya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, marilah kita akan segera membaca 2 buah ayat dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Siap? 1, 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Katakan luar biasa, katakan amin. Para kekasih, hebat sekali bukan? Jangan lupa ini Perjanjian Lama. Perjanjian Lama saja Yesaya menerima ilham Roh Kudus dan menguati bangsa Israel dan Yehuda supaya mereka boleh bersuka cita dalam hidup ini. Kita tahu bahwa nabi yang besar, Nabi Yesaya ini selalu mendorong Israel takut kepada Tuhan, selalu mendorong Yehuda untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, itu sebab dalam fase yang ke-60 mendekati akhir daripada tulisannya, dia berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, bahwa terangmu datang. Semua katakan bahwa terang saya datang kepada saya. Ya, sekali lagi, bahwa terang saya datang kepada saya. Ya, jadi kalau terang daripada Tuhan datang kepada engkau, maka kemuliaan Tuhan, saudara, akan masuk dalam hidupmu. Itu sebab orang bersusah payah, jungkir balik, tidak tahu malu, bahkan menyabung nyawa untuk cari kemuliaan bagi dirinya. Dengan cara, aku harus menimbun harta, aku harus punya salary, pendapatan yang luar biasa saben bulan.
Supaya orang kagum sama aku. Saudara, lagu kita yang terakhir tadi, ku kagumi. Bila apa? Bila engkau ada di dalam hidupku. Bila engkau mengurapi aku akan menjadi orang yang mengagumkan, yang mencengangkan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, gimana ya caranya saya dan saudara menerima kemuliaan daripada Tuhan. Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sebab ketika saudara berdoa pribadi, berdoa di gereja, saudara harus selalu minta di perjalanan saudara, di pekerjaan saudara. Ketika saudara senang, ketika saudara susah, engkau mempunyai seorang penolong yang lain bukan dari dunia, tapi dari sorga. Wow banget. Bisa saudara mendatangkan penolong dari sorga? Tidak bisa. Hanya anugerah Tuhan yang boleh diberikan kepada saudara. Dan engkau boleh mendapat penolong dari sorga yang selalu mendampingi engkau. Bila saudara melihat dua ayat ini, saya memberikan warna yang berbeda. Yang pertama, menjadi teranglah. Katakan, menjadi teranglah. Yang kedua, tercengang dan berbesar hati. Ya, tercengang dan berbesar hati. Yang ketiga apa, saudara? Kekayaan datang kepadamu. Tuh lihat. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa saya dan Anda ini mempunyai sesuatu hak. Katakan, saya memiliki hak. Ya, engkau memiliki hak. Untuk apa? Satu, engkau bisa tercengang dan berbesar hati. Dua, supaya engkau bisa mendapat kekayaan, kelimpahan dari Tuhan. Pentakosta adalah jalurnya. Kita tidak usah bekerja panteng tulang dengan segala macam cara dan risiko. Tidak ada hal yang kita anggap haram. Semuanya halal, semuanya boleh. Saudara, kita melanggar ketentuan-ketentuan dan hukum Allah. Itu sebab anak-anak Tuhan, kalau engkau ingin diberkati, engkau ingin damai dan sejahtera, hidupmu penuh dengan hal yang mencengangkan. So surprisingly, every day in your life, then you have to receive the whole words of God, all the promises, and have to living orderly with God, the Parakletos, the Holy Spirit in your life. Dan ini harinya, di mana kita meminta, kita memperingatinya. Saben hari sebelum ini pun kita sudah meminta, tapi hari ini memperingatinya. Kita dielengkan kembali, diingatkan kembali. Aku mempunyai seorang penolong yang lain yang akan bekerja dan akan berjuang dalam hidupku. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Para kekasih, inilah pendahuluan saya, dan saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan. Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, pendahuluan saya kelihatannya belum selesai. Ini masih pendahuluan. Apa yang saya tuliskan di slide ini, terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, jauh sebelumnya, bahkan ketika engkau membuka Alkitab pada lembaran-lembaran dan halaman-halaman awal, engkau mendapatkan kitab Kejadian pasal 1. Saya dan Anda mendapatkan kitab Kejadian pasal 1. Dan di sini kita sudah melihat bahwa Allah bekerja. Di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, ya, saya akan bacakan. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Dan saya minta saudara di rumah juga membaca. Oke, ayat ini luar biasa. Kelihatannya biasa. Baik, ayat 1 dan ayat yang kedua. Siap? 1, 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan apa? Roh Allah. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Saudara yang kekasih, hari Pentakosta yang kita peringati saat ini harus juga membuat satu efek, membuat satu spektrum tindakan ilahi dalam keadaan kita yang kosong,
gelap gulita, campur baur, chaos. Itulah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, satu keadaan yang sangat chaos. Hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah engkau dalam keadaan yang kira-kira sama secara apa yang terjadi pada waktu itu? Engkau membutuhkan roh Allah yang melayang-layang di atasmu untuk membuang kegelapan, gelap gulita dibuang dari hidupmu. Keadaan yang campur baur, yang chaos diselesaikan dengan baik. Saudara, apa yang terjadi sih pada waktu itu? Para ahli purbakala, para ahli atom dan nuklir yang dilibatkan untuk menelaah ayat ini mengatakan pada waktu itu terjadi ledakan-ledakan nuklir. Saudara tahu dari apa yang saya pelajari, ledakan nuklir itu terjadi dari dua, fusion dan fraction. Jadi pada waktu itu terjadi ledakan-ledakan nuklir, bagaikan bom-bom atom yang dahsyat. Kenapa? Karena begitu banyak mineral campur aduk, tekanan-tekanan atmosfer yang sangat tinggi luar biasa, dan temperatur yang panas sekali. Sehingga semua campur baur, tidak ada bentuk. Zat padat, zat air, zat cair, zat gas, semuanya bercampur baur. Sangat mematikan udaranya pada waktu itu. Itu yang terjadi. Itu sebab roh Allah mulai melayang-layang di atasnya. Ledakan-ledakan yang terjadi pada waktu itu adalah ledakan-ledakan nuklir. Saudara. Jadi dari mana makhluk bisa hidup? Ledakan nuklir, saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus supaya apa? Supaya jadilah sesuatu yang teratur dengan baik. Sesuatu yang sesuai kehendak Allah, Sang Khalik Pencipta kita. Itu sebab Roh Allah, Roh Kudus yang diutus untuk menangani, menciptakan, memanage, dan menjadikan semuanya luar biasa. Para kekasih, apalah artinya kegalauan saya, keberantakan saya, kehancuran saya, kekhawatiran saya, apalah artinya dibanding pekerjaan yang telah terbukti dari Roh Allah yang telah menyelesaikan masa yang chaos. Kita tidak tahu sudah berapa juta tahun pada waktu itu chaos terjadi. Saudara yang kekasih, kita punya masalah, Anda punya masalah, saya punya masalah, terlalu kecil, gak kelihatan, terlalu kecil walau itu ada. Jadi kalau saudara kurang percaya, saya tadi sudah kasih ilustrasinya. Saya sudah kasih penjelasannya tentang keadaan chaos pada waktu itu. Sebelum ada langit dan bumi. Dan Roh Kudus menjadikan semuanya secara baik. Engkau harus pada peringatan Pentakosta ini menyerahkan semua kehancuranmu, kemustahilanmu. Semua yang tidak baik dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Selalu kita berkata, aku lagi mata gelap. Aku lagi kacau pikiran. Aku lagi bingung. Aku tidak sadar. Saudara, bagaimana? Karena engkau tidak punya Roh Kudus. Engkau harus minta Roh Allah. Supaya Roh Allah menguasai dan mengatur hidupmu. Itu sebab Kejadian 1 ayat 1 dan 2 ini penting sekali. Ketika kita mau memahami apakah fungsi, pekerjaan dan kuasa Roh Kudus dalam hidup manusia. Kalau alam semesta yang begitu hebat, kita ini pengetahuannya terbatas hanya pada bumi, pada gugus bintang Bima Sakti saja, Milky Way saja. Saudara yang kekasih, di luarnya Milky Way ada miliaran gugus bintang yang lain. Saudara bisa bayangkan bagaimana kuasa Allah. Jadi jangan cuma tahu matahari, bulan, dunia, bumi saja. Kemudian planet-planet yang ada di luar gugus kita, di dalam gugus kita, Jupiter, yang kemudian planet-planet yang lainnya,
saudara, Mars, dan lain sebagainya. Saudara kita tahu itu semuanya ada. Itu terlalu jauh daripada kita. Tapi saudara, kita ini cuma pengetahuan, coba ini aja. Begitu banyak gugus bintang yang lain. Jadi urusan saya, problema saya, penyakit saya, kekacauan pikiran saya, itu tidak ada artinya. Kalau engkau datang kepada Tuhan pada saat engkau mendengar firman ini, dan berkata kepadanya, Tuhan, engkau boleh selesaikan, hamba mohon engkau boleh bekerja dalam hidup hamba. Hamba mohon engkau menyelesaikan semua dalam hidup hamba. Maka begitu mudah, kehendaknya Tuhan saja. Ya, ini Timothy tolong, aku tolong, selesai sudah. Jadi dia begitu mudah untuk menolong saudara dan saya. Jangan terus kacau balau. Jangan terus engkau galau. Jangan engkau dalam keadaan yang tidak baik terus. Kondisi rohani saudara, kondisi lahiriah saudara harus properly, harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu sebab ayat ini luar biasa. Kemudian saya memetik ayat yang lain, yang bagaimana tentang peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 2, 3, dan 4 ketika hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Saudara, diawali dengan kejadian alam. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Dan kemudian ketika 120 murid bertekun di dalam doa. Dan mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Kisah Rasul fase yang kedua. Roh Kudus, lidah api, hinggap di kepala. Inilah zamannya kita sekarang. Saudara, apa yang kita pelajari dari kitab Kejadian menjadi satu kemantepan iman kita. Gak ada yang mustahil. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa bikin. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Di dalam keadaan saya dan keadaan saudara. Semuanya dia akan selesaikan. Itu sebab dia perlu mengirim Roh Kudus pada setiap orang. Ketika saya menyampaikan firman, saya percaya Roh Kudus hinggap di atas kepala saudara. Dan dia mengurapi engkau dengan urapan yang kuat dalam hidupmu. Dan itu sangat mudah. Tergantung hati saya, hati saudara. Iman dan kepercayaan kita kepadanya. Tergantung kerendahan hati kita. Tergantung bisikan dan teriakan kita kepadanya. Dia bekerja luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, Kejadian 1 ayat 1 dan 2 ini dari kacau menjadi seteladan Allah. Kemudian kita membaca dalam fase-fase berikutnya, Allah mulai menciptakan semua untuk isi daripada alam semesta ini. Ya, mulai dipisahkanlah air dan daratan. Setelah langit dan bumi, terang dan gelap, mulailah air dan daratan dipisah menjadi benua dan pulau dan samudra. Kemudian mulailah diciptakan dengan perkataannya tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang-binatang unggas di udara, binatang yang ada di dunia, di daratan, dan ikan-ikan dan hewan makhluk yang di dalam air. Saudara, dan kemudian yang terakhir, dia dengan tangannya membuat satu boneka dari tanah liat. Saudara yang kekasih, dan boneka ini ditiup lubang hidungnya dengan nafas Allah. Kembali roh Allah. Dialah yang mengadakan dan menciptakan. Bukan cuma diciptakan dengan firman saja, tetapi dengan kelihayan tangan Tuhan. Dengan engineering, dengan satu usaha, dengan satu karya. Anda adalah masterpiece dari Allah. Dan Anda dan saya harus tahu, kalau aku ada ciptaan yang luar biasa mahalnya, maka aku harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, benar demikian. Saudara yang kekasih, di dunia ini serba aneh ya. Satu karya lukisan dari Leonardo da Vinci, jatuhlah lukisan tentang Tuhan Yesus. Ya. Salvatore Mundi, juru selamat dunia dalam bahasa Italia. Salvatore Mundi, juru selamat dunia.
laku terjual pada bulan Desember 2017 di Balai Lelang Christie New York. Christie yang terbesar di dunia, ada puluhan Christie di dunia, tapi yang terbesar di New York. Dan seorang pangeran dari dunia ini, dari belahan dunia ini, berani membayar berapa banyak? 7 triliun. Satu lukisan 66 cm kali 45 cm. Kalau saudara beli kanvas ukuran 66 cm kali 45 cm, berapa duit? Cat minyak berapa duit? Kuasnya, saudara. Tetapi ini lukisan laku begitu mahal. Lukisan Tuhan Yesus. Salvatore Mundi, Juru Selamat dunia. Heran sekali. Bahkan kalau saudara mengetahui siapa pembelinya, engkau akan kagum sekali. Bahwa orang ini juga sangat mengagumi Sang Salvatore Mundi, Juru Selamat dunia. Walau dia tidak seiman. Jadi saudara mesti tahu bahwa di dalam dunia ini saudara, wajah ataupun sosok ikonik daripada Juru Selamat itu luar biasa. Dan dia itulah yang memberi kepada saya dan Anda. Dia menciptakan kita orang bukan hanya dengan firman saja, dengan hembusan nafas saja, tetapi dia menciptakan juga dengan tangannya. Jadi saya dan Anda ini adalah masterpiece. Kalau di bidang lukisan, tidak ada lukisan lebih mahal daripada Salvatore Mundi di dunia ini yang laku sekian triliun. Para kekasih, saya kasih tahu bahwa Yesus ingin menjadikan saya dan Anda masterpiece-nya. Dengan Roh Kudus-Nya yang mengubah hidup saya dan mengubah hidup saudara dari kacau balau, chaos. Engkau berkata, Tuhan, kalau begini caranya, tolong angkat saya lebih cepat, biar saya mati lebih dulu Tuhan. Saya mati lebih cepat, saya tidak kuat menanggung. Stop, ojo kepengen mati sih. Jangan mau mati dulu. Engkau mempunyai Salvatore Mundi, engkau mempunyai Juru Selamat dunia. Engkau harus mengalami satu jamahan ilahi di dalam hidupmu, sehingga engkau boleh dari kacau balau, engkau menjadi seteladan dengan Allah. Itu sebab manusia yang pertama Adam diciptakan, kata Alkitab, sesuai dengan peta dan teladan Allah. Wow. Makanya saya taruh ini kata pada salah satu lengan daripada gambar pria ini, ya, dari kacau menjadi satu teladan karena Roh Kudus. Semua katakan karena Roh Kudus. Hidup saya yang kacau, katakan hidup saya yang kacau, hidup saya yang tidak karu-karuan, hidup saya yang menderita bisa satu teladan dengan Tuhan. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Di lengan yang lain saya menuliskan, ini adalah pengalaman Roh Kudus pada perjanjian baru, pada dewasa kita sekarang, zaman now kita. Kita harus jadi pilihan yang diurapi oleh Roh Kudusnya. Katakan amin. Katakan, saya harus menjadi pilihan yang diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Saya dan Anda harus menjadi pilihan Tuhan. Jangan sampai Anda tidak menjadi pilihan. Kalau engkau sudah dilepaskan dari kekacauan, dari chaos hidupmu, dari prahara hidupmu dan masa depanmu, para kekasih, jadilah pilihan Tuhan. Hanya 120 orang yang diurapi dengan Roh Kudus. Ini pilihan banget, saudara. Dan ini menjadi satu kesaksian bagi dunia pada dewasa itu. Istimewa bagi kota Yerusalem. Itu sebab Anda dan saya bukan cuma kita diselesaikan urusan. Aduh Tuhan, terima kasih ya. Saya tidak punya kerjaan di PHK. Engkau sudah kasih kerjaan. Terima kasih ya Tuhan. Ini keadaan problema yang luar biasa. Engkau sudah selesaikan. Yang lain berkata, Tuhan terima kasih. Urusan saya dengan suami, dengan istri sudah beres Tuhan. Urusan dengan anak juga selesai. Tuhan terima kasih. Saya sudah lepas dari kegalauan. Titik sampai di sana.
Jangan, engkau tidak boleh. Engkau harus melanjutkan. Masih ada lagi. Kalau engkau sudah diselesaikan kacau dan chaosmu, masih ada lagi. Katakan masih ada kelanjutannya. Semua katakan to be continued. Akan bersambung. Yaitu saya mulai hari ini harus menjadi pilihan Allah. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Jadi kalau saya dan Anda sudah diselesaikan galaunya, selesaikan praharanya, selesaikan kemiskinannya, selesaikan semua macam problemanya, jangan lupa, engkau belum selesai. Itu baru koma. Tahu koma? Baru koma. Saudara, nanti tunggu sampai ada sambungannya. Apakah dia jadi pilihan Tuhan Yesus? Siapa yang mau menjadi pilihan Tuhan Yesus? Angkat tangan kanan saudara, pejamkan mata, berdoa bersama saya. Ya Bapa yang baik, jadikan hamba orang pilihan-Mu. Karena hamba percaya selalu terjadi penyelesaian dari keadaan yang chaos, dari keadaan yang kacau. Dan kalau engkau menyelesaikan itu, jadikan hamba pilihan-Mu yang kau urapi dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Semua ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Wow. Jadi paripurna. Pendahuluan yang saya sampaikan komplit. Yaitu terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Katakan luar biasa. Saya kembali lagi pada teks tadi. Dari Yesaya 60 ayat 1 dan 5 yang pertama, menjadi teranglah. Yang kedua, tercengang dan berbesar hati. Dan yang ketiga, kekayaan datang kepadamu. Yang mau menerima, beri tepuk tangan bagi dia. Katakan luar biasa. Tuhan yang saya percayai luar biasa. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia.